saya siaran Persib versus Persita, dan pertandingan yang seru juga. Walaupun saya dari awal sudah feeling lah ini Persib menang, tapi Persib bisa menang kalau para pemainnya fokus, jangan menganggap remeh lah tim lawan. Persib setiap kali menyerang, pokoknya bola kasih ke depan aja lah, ke Ciro, David atau juga ke Tyron, udah mereka akan bekerja sama untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Dan Beckham, saya melihat Beckham mainnya bagus loh ini. Ya, sih betul. Berani melakukan penetrasi, berani mengambil keputusan, dan dia mendapatkan support dari Rahmat Irianto. Persib juga sama, di sebelah dia di Ciro dengan Edo, tapi saya melihat Rian dengan Beckham lebih jalan. Karena Rian itu naiknya itu cepat. Kalau Edo sudah berada di depan dulu, jadi sudah kebaca, ya kan? Kira-kira Edo akan memberikan umpan kepada Ciro. Tapi ini beda. Beckham pada saat dapat bola, apakah itu dari Adam Malis atau dari Maklok, akan menunggu Rian naik, maka itu Rian pada saat naik lebih sedikit tidak terkawal. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Persib mencetak gol, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari shooting Beckham Putra, sedikit terdeflected. I'm happy because of 3 points, 3 points very important for us in home before Christmas time now, so it's important for us to get the 3 points again. We still unbeaten, we are in really good moment now. We need to continue like this. We have a long way now and we are in a really good moment. Itu hanya momen dalam pertandingan saja. Ya, ketika kita tahu kita kalah 3-1, tapi kita dengar kata-kata yang tidak bagus dari mereka, itu seperti tidak respect. Kami saya ini mempush wasit dan ya, ada orang yang tidak respect karena dia berbicara sesuatu yang tidak pantas. Lebih bagus kalau saya diulangi lagi karena itu akan tidak. Ya, kita lagi saya laki-laki. My father always teach me, you never complain, you resolve your problems. Ya, saya belajar saya nggak boleh komplain dan saya harus selesaikan masalah. I had 52 years old. Assalamualaikum ya, sedikit kita diskusi mengenai agak sebelumnya Persib Bandung melawan Persita ya. Ada beberapa catatan yang menarik kita diskusikan, dan dari video yang kita lihat tadi dari komentarnya Bung Binder, Bung Binder itu sering mengatakan bahwa kelemahan pemain Persib adalah kalau pemain Persib meremehkan lawan, nah itu membuat menjadi tim bisa lemah. Contohnya ketika melawan Semen Padang, emang waktu itu lawan Semen Padang itu kita 1-1, walaupun tidak menguasai pertandingan, tapi kita lengah sehingga kita kalah. Bahkan Bung Binder itu mengatakan bahwa kalau udah bola dikasih ke Ciro, David ataupun Tyron, itu akan menimbulkan peluang yang sangat berbahaya di depan. Dan itu emang terbukti sih apa yang dikatakan Bung Binder ini, ketika bola dipegang sama Ciro, Tyron, terus David da Silva, itu benar-benar bisa meng-create peluang gitu loh. Dan ini bahkan Bung Binder meminta kepada Boboto untuk mencarikan nama trio ini, 3 pemain ini ya. Artinya Tyron Delvino ya khususnya ini ya, sudah bener pemain ini tuh bagus banget deh. Bola itu sangat lengket sekali, lengket, skillnya bener-bener bagus, ketika ngasih umpan juga bagus. Jadi kepergian Stefano Bertame dengan penampilan Tyron Delvino sampai sejauh ini ya sudah mencetak 7 gol dan 5 atau 6 assist gitu ya, itu sangat benar-benar mengobati banget. Persib kembali memiliki pemain yang betul-betul full skill ya. Dulu itu ada siapa yang udah agak lama sih yang mirip-mirip banget itu, Cabanas ya, Lorenzo Cabanas itu ya full skill juga. Terus teman-teman semua, ya Persib sejauh ini 15 kali bermain tanpa kekalahan, still unbeaten, peringkat kedua. Next match kita akan melawan Persis Solo. Kalau seumpama kita kembali menang melawan Persis Solo, maka poin kita itu 38.
sedangkan Persebaya itu saat ini 37. Persebaya itu akan melawan Bali United di kandang Bali, itu cukup berat juga sih ya, walaupun kita sama-sama saudara ya dengan bonek ya, harapan saya nanti Persebaya kalah sih melawan Bali United, sedangkan Persib menang melawan Persis, karena kondisi Persis saat ini sedang tidak baik juga sih. Terus teman-teman semua, pelatih Persita itu ya ditanya soal kericuhan, sebetulnya malam ini tuh Persib Bandung sudah mengupload di video YouTube di Persib TV, itu mengupload momen-momen ricuhnya pasca pertandingan melawan Persita, dan itu emang yang ricuh itu asisten pelatih sih ya, bahkan di dalam konferensi pers dia mengatakan ya harus respect, jangan sampai mengeluarkan kata-kata apa gitu, mungkin dia tersinggung dengan Coach Miro bahwa ada kata-kata yang keluar dari Coach Miro itu yang kurang enak didengar kayaknya gitu. Ya itu wajar sih ya, walaupun saya emang bobotoh, tapi kalau ada staf pelatih yang tidak respect terhadap tim lawan ya harus kita salahkan juga, itu tidak baik sih, jadi pelajaran juga. Ini ya kemarin itu Persib itu kehilangan ini ya, kehilangan dokternya ya, Dokter Afigani, beliau meninggal, dan di mana Dokter Afigani itu beliau itu masuk Persib itu sejak tahun 2009 sampai tahun 2024, artinya dia udah mengabdi pada Persib udah hampir 15 tahun ya. Iya 15 tahun, ya kalau lebih 15 tahun ya. Dan kemarin juga ketika prosesi pemakaman itu banyak juga pemain-pemain Persib, mantan-mantan pemain Persib, terus ada juga Coach Jajang Nurjaman. Jadi emang kalau orang baik itu meninggal itu pasti ya seperti ini, di pemakaman contohnya pasti akan banyak yang melayat, yang mengantarkan. Tadi malam Ini dari Deddy Kusnandar nih. beliau setelah operasi sampai saya nangis gitu, masih memikirkan setelah operasi, memikirkan saya gimana keadaan Dado itu yang raja tuh, anak beliau bilang sama tanya dalam kondisi beliau kayak gitu, masih ingat ya pemainnya dalam kondisi dia nggak mau pemain itu kalau lagi sakit itu nggak mau, kalau belum sembuh 100% itu dia masih kepikiran itu, yang tadi malam masih ya Allah, kayak saya dia aja beliau aja masih nemenin sampai saya, kayak saya dari tadi malam, tadi subuh saya mau sampai yang pengen nemenin beliau itu, yang itu masih selalu kata-kata itu yang saya ingat, masih memikirkan pemain itu. Nah itu ya, dan sakitnya beliau ini sih katanya memang ada komplikasi penyakit jantung. Dalam keadaan sakit pun juga beliau masih menanyakan kabar-kabar pemain Persib yang mengalami cedera emang, tapi ya sudah ada gantinya sih ya, yang siapa tuh dokter siapa tuh lupa, yang agak gemuk-gemuk juga putih itu. Ya begitulah, kalau orang baik meninggal itu pasti meninggalkan kesan-kesan mendalam ya bagi yang ditinggalkan. Bahkan seorang Tony Sucipto juga berkomentar bahwa emang beliau sangat luar biasa. Kalau beliau ditanya lewat WhatsApp, telepon dan sebagainya itu pasti dia selalu mengusahakan untuk menjawab, walaupun emang siapapun itu ya. Jadi emang yang mudah-mudahan si Dr. Afigani ditempatkan di sisi yang terbaik ya. Jadi dan beliau selama di Persib artinya sudah memberikan gerak dua gerak juga, tahun 2014 sama tahun 2019. Padahal di tahun 2025 ini mungkin saja ya memberikan 3 gelar ya, karena Persib diambang jalur bagus juga untuk mencapai titel back to back. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semua. Wassalamualaikum.